sore teman-teman semuanya. Sore. Selamat sore. Perkenalan dulu. Saya Ilham, Muhammad Ilham dari instansinya dari RSUP Ibu Kota Nusantara. Berikutnya ada Kalilis. Kalilis ini dari Poltekkes Manado. Halo Kalilis. Halo Kak, ya. Berikutnya ada Kak Rahayu atau biasa kita panggil Kak Ayu. Ini dari RSUP IKN juga. Halo Kak Ayu. Halo Kak Ilham, halo semuanya. Ada Kak Kevin, sama Kak Kevin juga dari RSUP IKN. Halo Kak Kevin. Halo Kak Ilham, halo juga teman-teman semuanya. Dan terakhir ada Kak Agung. Kak Agung juga dari RSUP IKN. Halo Kak Agung, selamat sore. Halo Kak Ilham, selamat sore. Halo teman-teman semua. Oke, jadi sekian perkenalan. Tadi dari hasil diskusi kita sepakat bahwa kita akan membahas seorang tokoh yaitu Bapak Muhammad Basuki Hadi Mulyono. Saya bacakan dulu profil singkat dari beliau. Jadi Bapak Muhammad Basuki Hadi Mulyono ini lahir pada 5 November 1954. Untuk riwayat pendidikannya ini sangat luar biasa karena beliau S1-nya lulusan dari UGM, kemudian S2 dan S3 lulusan dari Colorado. Untuk jabatan sendiri ini beliau mulai aktif di Kementerian PUPR itu dari tahun 1980 sampai 2014 beliau sangat aktif sebagai PNS di PUPR, kemudian melanjutkan dari 2014 sampai 2024 kemarin sebagai Menteri PUPR dan saat ini menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota. Mungkin sekian profil singkat dari beliau. Kita mulai diskusi kita. Ini dari teman-teman, dari Kak Lilis, Kak Kevin, Kak Ayu, Kak Agung, yang sudah sebelumnya sudah membaca, mengetahui atau bahkan melihat langsung nih Pak Basuki ingin menyampaikan ke kita semua, ke teman-teman yang nonton, apa saja core value ASN yang dipunyai oleh Pak Basuki. Oke Kak, mungkin sebelumnya kita jelasin dulu ya, core value ASN itu apa. Jadi, Oh iya benar, apa tuh Kak Ayu? core value Biar ASN teman-teman itu tahu nih yang adalah, nonton nih. ya, core value ASN itu adalah nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh para ASN di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya di Kementerian Kesehatan, tapi di seluruh Indonesia. Nah, jadi nilainya disebut berakhlak. Jadi berakhlak itu adalah singkatan. Ada 7 core value dari berakhlak ini. Yang pertama itu berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Gitu Kak Ilham. Jadi kita sebagai ASN diharapkan mempunyai nilai-nilai itu ya Kak ya. Bener banget. Oke, terima kasih Kak Ayu. Berikutnya, mungkin langsung aja deh ke nilai portfolio yang pertama. Oke, thank Oh, you Kak sebelumnya Kevin, Kak silakan Ilham. Kak Kevin. Mungkin saya yang mulai ya. Untuk core value pertama yaitu berorientasi pelayanan. Jadi untuk yang kita tahu, beliau ini sebelumnya sudah banyak tuh rekam jejak mengabdinya sudah terlalu banyak, sudah sangat banyak untuk Indonesia kita ini yang tercinta ini. Jadi beliau ini kenapa itu berorientasi pelayanan juga bisa kita lihat pada beliau karena beliau itu pada saat kepemimpinannya baik itu beliau itu mulai menjabat sebagai menteri ataupun sampai beliau sekarang menjadi kepala otorita OIKN itu beliau itu banyak membangun membangun apa saja. Yang pertama infrastruktur seperti pembangunan jalan tol Trans Jawa, pembangunan bendungan serta yang paling penting, pembangunan rumah murah untuk masyarakat berpendapatan rendah. Tujuan ini semua pembangunan infrastruktur ini sangat berhubungan dan berorientasi pelayanan. Kenapa? Karena ini ujung-ujungnya ke kesejahteraan rakyat. Jadi beliau sangat menunjukkan apa itu core value ASN berorientasi pelayanan. Dari kepemimpinan beliau ini juga karena beliau mempunyai sikap berorientasi pelayanan itu, PUPR sendiri itu mendapatkan penghargaan pada saat kepemimpinan beliau. Jadi tahun 2018 itu mendapatkan predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Jadi beliau ini sangat mencerminkan kalau misalkan kita mau berorientasi pelayanan, contoh karir kita juga bakalan maju ke depan karena kita mengedepankan pelayanan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahkan. Oke, Kevin. Ini seperti Kak Kevin sering ketemu sama Pak Bas ya? Soalnya kalau di KN ini
hal yang lumrah untuk bertemu, berfoto ataupun apapun itu dengan Pak Bas. Sangat sering untuk berkontak, terutama kalau acara. Kalau Kak Lilis sendiri gimana Kak? Maksudnya apa, walaupun mungkin belum pernah ketemu tapi sudah cukup familiar sebenarnya dengan Pak Bas? Oke, kalau untuk Pak Bas sih sebenarnya belum terlalu kenal ya, tapi sudah cukup tahu juga kalau beliau itu juga terjun dalam bidang politik. Jadi sedikit mengenal, jadi bisa menilai nanti tentang core value-nya yang ada pada beliau selain Eh, berorientasi pada pelayanan tadi yang disebutkan Kak Kevin ya. Di sini kalau menurut aku sih Pak Bas sendiri selain berorientasi pada pelayanan, dia juga core value-nya cocok untuk akuntabel nih, karena eh, Gimana seperti yang Kak? Kak, iya, eh, karena beliau ini ternyata juga pernah menghadiri entry meeting pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat eh, oleh BPK. Kemudian di sini juga pada tahun 2023 beliau mempresentasikan laporan dalam pengelolaan anggaran negara. Kemudian satu lagi nih, ternyata beliau ini juga menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian PUR harus dilakukan secara kompetitif, transparan, dan akuntabel. Di kepemimpinan beliau, beliau memang menekankan untuk segala yang dilakukan di kementeriannya ataupun di lembaga yang dipimpin untuk dapat dipertanggungjawabkan gitu ya Kak ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Lilis. Nextnya eh, nilai-nilai yang lain ada yang ingin ditambahkan Kak semuanya, teman-teman semuanya. Dari Kak Agung dong, Kak Agung. Dari tadi udah Um, siap-siap kayaknya. Ya, ya, benar. Mungkin untuk core value selanjutnya yang bisa kita ambil dari Pak Bas, bisa dari yang kompeten ya. Nah, kompeten di sini kalau kita bisa lihat dari rekam jejak beliau, flashback ke belakang, beliau telah menangani beragam permasalahan. Terutama dulu beliau pernah menangani waktu rehabilitasi pada penanganan gempa bumi dan tsunami yang ada di Aceh pada tahun 2004. Kemudian flashback juga tentang mengenai persoalan pembangunan di tol Purbalenyi. Selanjutnya juga, nah beliau juga paham sekali tentang mengenai manajemen krisis dan juga penata laksanaan pada korban-korban lumpur lapindo di Sidoarjo. Nah, untuk semua permasalahan yang tadi bisa diatasi oleh beliau dengan performa kerja yang terbaik dan berkualitas ditampilkan beliau untuk permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya mau nambahin tentang core value harmonis ya. Jadi kalau dilihat Pak Bas ini luar biasa humble ya. Jadi kayak tadi yang udah disebutkan teman-teman bahwa gampang banget tuh foto bareng Pak Bas gitu. Beliau ramah banget dan terutama di sini di OIKN sendiri, beliau itu tipe yang punya tenggang rasa dan toleransi yang tinggi, apalagi terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Dan ini bikin suasana kerja di otorita IKN khususnya itu jadi lebih harmonis gitu. Ini kayaknya udah tertanam lama ya, karena beliau juga lama di PUPR, bahkan waktu perpisahan di Kementerian PUPR itu beliau sampai menangis terharu gitu, harus ninggalin kementerian yang udah besar bersama dengan beliau. Dan stafnya juga banyak yang terharu gitu, harus melepas beliau untuk mengemban amanah yang baru sebagai Kepala Otorita IKN, gitu Kak. Jangan Kak Ayu juga udah foto ya sama Pak Bas ya? Kebetulan belum, cuma foto Oh, bareng ya yang mungkin next rame-rame. kesempatan harus foto sama Pak Bas kalau ketemu ya Kak ya. Iya, iri banget bisa foto. Oke. Nah ini kalau Aku kita, tambahin dikit. oh iya, boleh silakan Kak Kevin. Kami yang anak-anak IKN kan pasti sering banget tuh ketemu Pak Bas. Beliau sangat sangat enak diajak ngomong gitu kan. Apalagi juga beliau menerima kita juga pertama kali instansi rumah sakit RSUP pertama itu dengan tangan terbuka. Jadi menurut saya sih memang apa sih yang nggak bisa dilihat tentang harmonis dari Pak Bas. Kita lihat lagi ya, kita lihat lagi ke profil beliau tadi dari eh, riwayat kerjaannya yang mulai dari awal beliau berkarir di tahun 80 hingga di tahun 2014 beliau masih aktif sebagai PNS dan yes
sebagai menteri 2 kali periode jabatan Pak Jokowi ya, itu bisa terlihat juga dari nilai loyalitas beliau ya. Jadi memang sudah di tempat yang sama, di lembaga yang sama berpuluh-puluh tahun, itu nggak diragukan lagi sih loyalitasnya. Hmm. Sampai kalau nggak salah beliau menerima penghargaan juga untuk 30 tahun pengabdiannya di Kementerian PUPR. Jangan lupa juga Kak Ilham ditambahkan, misalkan kayak loyal ini juga kan termasuk juga beliau setelah mendapatkan hal itu, setelah jadi menteri, sekarang beliau berkarya lagi nih sebagai kepala otorita, ya kan? Benar, benar, benar. Jadi itu kan sudah menunjukkan banget tuh nilai loyalitas beliau sebagai insan ASN maupun politisi di Indonesia itu sangat benar-benar cinta negara kita Indonesia. Untuk nilai selanjutnya, kita ke siapa ya? Kailis lagi. Oke, tadi kan udah masuk nilai core value yang ke-6 kalau nggak salah ini Kak ya. Adaptif ya. Iya, Di Kak. mana? Oke, kalau untuk adaptif sendiri Pak Bas ini sangat cepat loh menyesuaikan diri dalam kepemimpinannya, di mana penyesuaiannya dalam infrastruktur adaptif, pengembangan kreativitas, dorongan kepada generasi muda. Beliau ini mencerminkan dedikasinya dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Juga itu Kak, jangan lupa beliau dari Jakarta yang penuh dengan segalanya pindah ke IKN yang kosong, juga kan adaptasinya juga harus mantep. Bener, bener banget Kak Kevin. Kak Kevin kayak juga gitu nggak sih? Beradaptasi ya, Kak. Beradaptasi, kita Ya, semua beradaptasi. kita semua. Oh, Kalisnya udah kembali. Tadi sempat terlempar sebentar. Oke, mungkin untuk Dilanjutin. yang terakhir nih, ya yang terakhir ya, nilai core valuation yang terakhir dari seorang Bapak Basuki. Kita coba minta pendapatnya ke Agung. Dia udah senyum-senyum, udah siap kayaknya. Siap dong. Nah, untuk yang terakhir ini, Pak Bas, mungkin kita sendiri banyak tahu ya, sekarang ini kan Pak Bas beliau adalah Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Nah, untuk yang terakhir ini, justru di Otorita Ibu Kota Nusantara sendiri, karena banyak membangun, maka otomatis butuh kolaborasi dan kontribusi dari banyak pihak, baik internal maupun eksternal. Nah, untuk membangun dari internal sendiri, kita sudah tahu banyak ya. Nah, untuk dari eksternal sendiri, Pak Bas ini menjajaki dengan duta besar dari Kanada, yakni Duta Besar Jess Dutton. Di sini beliau ingin membangun Ibu Kota Nusantara ini dengan kota yang efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi secara digital. Tujuan utamanya apa? Yaitu untuk membangun Ibu Kota Nusantara dengan realisasi kota pintar dan berkelanjutan di Nusantara ini untuk menuju Indonesia yang maju dan sejahtera nantinya. Sebenarnya kalau Teman-teman untuk sekalian. sisi kolaboratif dari beliau, kita sebenarnya bisa menyaksikan di ini ya, di sosial medianya Otorita IKN. Kalau teman-teman melihat setiap harinya pasti ada pertemuan beliau dengan lembaga-lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi itu sudah sangat menggambarkan nilai kolaboratifnya. Karena kita keterbatasan waktu dan seluruh nilai profil ASN-nya sudah terbahas ya dari sosok Bapak Basuki, mungkin kita cukupkan sampai di sini podcast kita. Harapannya semoga dari yang kita paparkan core ASN yang ada pada Pak Basuki menjadi contoh juga bagi dia, dapat kita terapkan juga di dalam keseharian. Ya, Dan sebagai benar-benar. penutup, ini Kak Agung katanya ada pantun. Ada Ayo, Kak dong. Agung. Oh ada, yuk Oke, oke. dipersilahkan Kak Agung. Agung. Beli ketupat di Pasar Gurindam. Cakep. Cakep. Dimakan dengan ikan asin atsiri. Cakep. Cakep. Kami CPNS Angkatan 4 kelompok 3 dari Bablakas Mataram. Mohon Cakep. izin Cakep. untuk undur diri. Yeay. Yeay. Cakep. 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 Baik, terima kasih ya semuanya sudah bergabung. Semoga ada manfaat yang kita diskusikan hari ini.